Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan begini. Muhammadan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammadan itu nama sangka Madinah Muhammada yuhamidu tahmidan apa? Hamada yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ini rungokno. Dan ada di pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya ini wah. Bahayanya begini karena rungono ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli. Ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, ya, namanya banyak apa? Harto, jenenge bagus, menurut kelakuannya ape, jadi kelakuannya bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus, mergo jenenge napa? Nah, itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Mergo bapake ku dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas, anakku tak jenengno Agus. Dadi ora ana iki lah diceluk. Tadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Ya. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus yang angel yaitu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan, orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Rongono ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungono. Nah, karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya nopo terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling nopo alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu, si benro, bendong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, nopo persyaratan jadi ulama. Ora ono ning kitab syarat ulama ning panggung, terus macake ngene, penampilane ngene, terus intonasi suarane ngene. Iku jenenge wong lomba, paham nggih? Syarat ulama ya alim itu aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Nah, syarat wong lomba dan penampilan. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji ki alim, tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, rono ya, nama apa? Jeling ya. Nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak. Sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi
Maka nama Nabi ini bisa banyak. Sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi usarul anbiya tahta qadami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang Nabi nanti digiring di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para Nabi. Makanya Nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Kak sampean ini selain dinamakan jenenge muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk bojo ngaji, penghindar semua. Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim. Karena Nabi juga disifati Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut Rauf. Banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki. Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenenge Sartono tenang saja. Jenenge Bagio ya tenang saja. Nah aku jadi kiai terus banyak orang ngaji kamu jenenge Syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi, makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenengam itu ya wow, misalnya jenengam Sartono bawa Kijo terus tapi ternyata ke hafal Quran alim. Nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wahai teko, jadi jeneng kampungannya hilang, no? Tapi nak jeneng Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuane ra karuan. Abdul Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuane kok ngono iku piye? Padahal jeneng apa? Abdul Qadir aja. Abdul Qadir aslinya apik, duplikate wa alam. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenang ya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu ngomong ujub. Iya, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa gitu, misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Para akhirnya muji Allah dan ini enggak muji dirinya kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu ra ono ujub, ra ono kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab.
Sing belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Oh Indonesia begini karena saya. Sing sitok, sing tukang ngeritik. Tanpa tak ingatkan, nggak tahu. Presiden nggak tahu apa-apa. Dia tahunya setelah baca buku saya. Terus kan saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak mau luhur, karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahli. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kita sebenarnya nak sembus warga yang ngaji teng mriki. Kok sebenarnya wiridane bodoh. Mana dilatih saiki. Dan insya Allah sebenarnya aram suwargo lali. Mereka wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya emang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli suwargo. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sinis, gayanya ke ahli suwargo itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin enggak, malaikat kok khas itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng dianggap pelatihan, calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga, kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, Cung baca alhamdulillah, kamu baca. Salih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan kemana? Maksudnya asli, tahlilan asli, orang karena orderan pitung dinane mayit asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang ben tahlil diundang terus. Makanya aku ambek sing kritik tahlilan setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku ya kudu guyu. Lah wong wiridan kok dikritik kowe lha opo? Cara kowe wis sing biasa, wah rasa biasa wae urip iki. Mestine yo isin to. Kan ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane bebo nangis. Mestine isin ke tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono nang pedak ono order. Bareng sing udang mau melarat anggap sidik-sidik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dene, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memangnya dilapatno kalimat apa. Wis biasa wae cara kula. Kula ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Cara kula kesadat ngono ora ono sunah Nabi, ora ono bikmus, ora ono hadise. Aku mending aku ya wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadise. Nabi ora ngajari Nabi ora ngajari cangkem elek. Wis padha ora hadise bandar ra usah iki udah bandar ra usah. Padha papoh ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pedak wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi ku wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pasti ku diundang wong ya akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Lah kowe kan gak nek ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat tes tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Mana mau malaikat seguyut tok ono. Wah, jane kula ora kadang kepen jasa sampe diguyu malaikat ora usah. Lha kula sering maca lho nek pangeran tangi ning ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan tapi pas sampai pangeran mawon, sampai ora usah.
Kalau beberapa kali sholat mbek pangeran nggih ngangge serban, mbek pangeran. Sampai wedi kok. Tapi suatu saat mungkin aku tuwek menawa tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering nambah pangeran tok nggih sering. Sering kalau saya aduh saya sholat dhewean mbek pangeran nggih asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allahu Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya suatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya suatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebenarnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai. Termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamkubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Ada terus angker wong kafir buat patah ini. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sadunya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto, gak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanto namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe jeneng ya mau gaya-gaya nanto. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya keren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Tepak alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jadi Mustafa, aku rada kurang ajar dan. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya Nabi. Liane ya KW ini ya ono sing apik, ono sing ya. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Mengenai kalau ora didendam, mau ikut dok masalahnya itu dok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apik kok tak mangkeli. Akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu enggak terima, apa? Enggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jeneng Abdul Qadir Jilani itu bowling ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya amen apa? Gedaan. Kayak rido. Jawab, nak rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya piye benal hub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedhe barno ora wis. Ya sudah seperti. Angge kanca dhisik kaji muen ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi.
Gara-gara ning muen ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare dene Gus jenenge kok asik, apik kira ana kembaran. Terus iku jenenge ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak dene tangga-tangga deh. Seneng kok ngono kok opo. Padahal ning muen ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraat apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya anak Toto Ibn marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi dibaca. Jadi ini cerita ya. Jadi saya ulang biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sembok roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu ya kebangetan. Mulane nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik lho magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang enggak senang ngaji tapi senang Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu. Tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid, maksudnya orang dangdutan, maksudnya ngeramein itu ya masjid itu diramein itu nganggu deres, nganggu ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib tuah kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat, sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramekan masjid haram. Thank you.